What's up lau-lau semua, apa kabarnya nih? Semoga di hari ini lau-lau semua makin hebring aja nih. Selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di kesempatan kali ini nih, Eyuk akan bahas film kolosal lagi nih. Dan ini kelanjutan dari film sebelumnya. Biar gak kelamaan ngak-ngek-nguknya, mending kita langsung aja. Oke, kita bernostalgia dulu nih ya. Apalagi nih buat babe-babe tahun 80-an. Pasti akrab nih sama ucapan Sampurasun, Rampes. Yoms, benar sekali. Eyuk punya sahur sepuh dengan judul Pesanggrahan Keramat. Yo, judulnya serem banget ya. Oke, ini film garapan Opa Imam Tantowi ini menghadirkan nuansa action yang ngaji gile. Di IMDb nih, sahur sepuh dengan judul Pesanggrahan Keramat mendapatkan skor yang wadidau di angka 8.1. Oke, kita jump to alur ceritanya aja yes. Scene dibuka dengan Raja Brahma Kumbaran yang lagi skoy naik Raja Wali Raksasa again tanpa aplikasi online ya. Ibarat tim SAR nih, Doi lagi mencari Mantili, Gotawa dan Poldanya. Lalu Doi pun melanjutkan dengan berkuda. Saat Doi tiba di sebuah portal yang bukan portal masjid, Doi dihadang oleh para prajurit yang tiba menyergap nih. Dan tanpa babi bu, prajurit itu menyerang Brahma dan akhirnya Brahma pun tertangkap oleh jebakan Batman. Lalu tiba-tiba Lasmini muncul bersama Ani-Ani yang merupakan seorang panglima perang sebuah kerajaan. Scene kemudian berpindah nih ke sebuah penjara. Rupanya Lasmini menahan Brahma. Dan di situ Lasmini coba merayu Brahma lagi. Namun Brahma kagak tertarik sama rayuan gombal Lasmini. Yoms, kayaknya Brahma sering banget nih dengar lagunya Judika yang bukan rayuan gombal. Maaf, yang keputer malah lagunya Arturia. Headline editornya salah mulu, kagak tahu lagu lah Sempak Dracula. Oke, kita lanjut aja ya. Lasmini yang udah gede sama Brahma lalu pergi. Namun di malam harinya nih, Doi masih kangen sama Brahma. Dan kemudian nih Brahma pun berhasil kabur dengan menggunakan ajiannya. Tapi sebelum Doi pergi nih, Doi masih sempat-sempatnya kasih surat ke Lasmini. Wedew. Oke, kita lanjut. Di sebuah tempat terlihat para pekerja sedang membangun sebuah pesanggrahan untuk guru Brahma. Di sudut lain nih, para petinggi Kuntala yakni Ki Jara, Ki Lugina, Raden Panglar dengan dibantu oleh Bukarti sedang asoy-asoynya ngegosip, gosip. Mereka berencana menghancurkan Madangkara, namun akhirnya mereka bertiga beda pemahaman dengan Raden Panglar. Akhirnya nih Raden Panglar pun bacut dari sono. Scene pun berpindah, terlihat Raden Panglar masih tetap mau ngancurin Madangkara nih. Doi pun menyewa jasa pendekar. Wow, zaman dulu udah ada ya jasa begituan ya. Raden Panglar lalu menugaskan gerombolan hantu merah yang dipimpin oleh Sadoma dan Dewi Aligamis untuk menghancurkan pesanggrahan yang sedang dibangun Brahma nih. Dan kemudian menghancurkan makam gurunya Brahma. Scene lalu berpindah nih ke sebuah tempat di Kawali. Lasmini yang semlehoy lagi nyari mangsa. Nyoi Doi nyari Ani-Ani yang baru nih yang tajam dan melintir. Sambil nari jaipong, Doi akhirnya ngegebet salah satu juragan di Kawali. Orges, kita lanjut. Gerombolan hantu merah akhirnya menyerang pesanggrahan Brahma dan membantai prajurit-prajurit Madangkara di sana. Brahma Kumbara yang murka akhirnya dibawa Raja Wali Sakti, sedangkan nih Mantili dan Gotawa ngejar Brahma. Nyoms, Doi berdua main gendong-gendongan nih sambil nyibrit ke tempat Brahma. Asli kan, lau bisa lihat Gotawa larinya kayak gimana, ngebut bingit. Kalau diikut lomba 17-an bareng The Flash, menurut lau siapa yang menang? Oke, kita lanjut ke Brahma yang murka dan terhina. Doi kemudian berubah menjadi raksasa nih. Untungnya aja kagak ada Ultraman di sono. Kalau ada pasti udah keguletan bareng. Lalu kemudian Mantili yang udah sampai di sono coba nenangin Brahma nih. Brahma kemudian berubah menjadi wujud aslinya lagi. Setelah itu Brahma dan Mantili mencari gerombolan hantu merah dan Doi menugaskan Gotawa untuk memimpin Madangkara. Malam pun tiba nih, para prajurit Kuntala yang sudah siap-siap lalu menyerang Madangkara.
dan terjadilah pertempuran antara prajurit Kuntala yang dipimpin oleh Raden Panglar versus prajurit Madangkara yang dipimpin oleh Patih Gotawa. Prajurit Kuntala berhasil masuk ke kerajaan Madangkara. Patih Gotawa yang melihat Raden Panglar lalu bertarung. Mereka adu jotos Ki Goleran Kayang dan untungnya kagak main gaple bareng sambil ditemenin kopi sama sebatang rokok nih. Dan akhirnya pun Raden Panglar mokat di tangan Patih Gotawa. Setelah itu pertempuran pun selesai. Scene pun berlanjut nih. Brahma yang dapat info dari cepunya Kuntala kemudian mantekin kediamannya Ki Demang Cempaka. Nyoi, Brahma dengan santunya ngeladenin Ki Demang Cempaka nih. Mereka pun bertarung. Setelah meng-KO Ki Demang Cempaka, Brahma lalu mendatangi gerombolan hantu merah bersama Mantili. Scene pun berpindah ke sebuah hutan. Aduh, nyamuk sempak. Sorry. Scene pun berubah. Aduh, nyamuk kurang ajar. Scene pun berpindah ke sebuah hutan. Brahma terlihat menghabisi gerombolan hantu merah. Di sudut lain, Mantili melawan Sadoma dan Dewi Aligamis. Awalnya nih Mantili sanggup ngeladenin ajian-ajiannya dua pasutri itu, namun akhirnya Mantili lunglai juga. Saat Sadoma dan Dewi Aligamis mengeluarkan ajian mautnya nih, Brahma datang dan menguppercut mereka berdua. Mantili lalu mengambil kesempatan untuk menghabisi Dewi Aligamis dan Brahma tetap melawan Sadoma. Brahma lalu mengeluarkan ajian serat jiwa yang ngebuat Sadoma hancur kayak tepung tapioka. Dan seperti biasanya nih, Lasmini datang. Dan Doi pun tebar pesona nih. Lasmini tetap berusaha buat dapetin Brahma. Dan again nih Doi ditolak. Dew kali ini nih kayaknya Babang Rangga mesti belajar sama Mas Brahma. Orges, kita jam tuh kawali. Setelah Mantili dapat restu dari Brahma, Mantili dan Gotawa lalu mengerebek rumahnya Bukarti. Di sana Ki Jara dan Ki Lugina melawan dan terjadilah pergumulan antara mereka berempat. Di sudut lain nih Brahma mantau pergumulan mereka. Namanya juga Ngaba, a.k.a. abangnya ya kan. Doi nggak mau adanya dipendel sama pendekar itu. Dan benar sekali, Mantili dan Gotawa dibuat lunglai sama Ki Jara dan Ki Lugina. Brahma lalu take over pertempuran. Anjir, sobat bahasa Inggris sih. Brahma lalu menari, bernyanyi dan meliuk-liuk bagaikan orkes dorong a.k.a. Ordo. Rupanya Ki Jara dan Ki Lugina sangat tangguh nih. Brahma yang udah ngeluarin beberapa ajian menjadi patah arang. Doi lantas ngeluarin ajian mautnya nih, ajian serat jiwa. Namun again Ki Jara dan Ki Lugina berhasil menandingi Brahma. Yodis berdua mengeluarkan ajian Waringin Sungsang. Ajian tersebut beradu sampai akhirnya bertiga mental kayak bola bekel. Setelah itu Ki Jara dan Ki Lugina bacut sedangkan Brahma kungpau. Di sudut lain nih Bukarti menyuruh anak buahnya membunuh Brahma. Namun sadisnya Doi ditegrep burung Raja Wali dan dilempar dari langit sampai akhirnya Doi koit. Orgas, kita lanjut. Brahma akhirnya ditolong oleh Ki Cakrong Bayung dan mengajarkan ajian Panglungpuh. Di kerajaan Madangkara, Mantili dan Gotawa kembali membangun pesanggrahan untuk Ki Astagina, yaitu gurunya Brahma. Orges, kita go back to Lasmini yes. Dikawal ini Lasmini berniat jauh dari situ dan meninggalkan Juragan Basrah. Di perjalanan Doi rupanya disergap orang-orang surani Juragan Basrah nih. Lasmini kemudian diperkawas sama mereka semua dan dibuang ke jurang. Akan tetapi Lasmini ditolong oleh seorang pendekar wanita yang akhirnya mengajarkan ilmu kanuragan. Kita lanjut ya. Scene lalu berpindah ke sebuah hutan nih. Ki Jara, Ki Lugina dan Bukarti ditegrep sama Brahma. Ki Lugina lalu menyerang Brahma. Mereka bertiga pun bertarung sampai terbang-terbang kayak Superman dan saling mengeluarkan ajian-ajian yang ajib. Ki Jara dan Ki Lugina yang hampir kalah lalu ngeluarin ajian Waringin Sungsang nih. Mereka pede banget bisa ngalahin Brahma. Brahma pun ngeluarin ajian terbarunya. Doi mau unboxing nih ajian Palungpuh. Ajian mereka pun beradu sampai akhirnya Ki Jara dan Ki Lugina kungpau kayak ngicuk. Di sudut lain nih Mantili datang dan meminta Brahma membunuh mereka berdua. Namun Brahma menolak dan mengampuni mereka. Film akhirnya ditutup dengan Mantili dan Brahma lagi asoy geboy naik burung Raja Wali raksasa dan balik ke Madangkara. Oke, seperti biasanya nih, sebelum Eyok bacut, Eyok mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan film Saur Sepuh dengan judul Pesanggrahan Keramat. Para kru pemain dan yang paling penting buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyok.
Semoga lau-lau kagak ngeluarin ajian tampak siring buat mengkau Eyuk nih, karena dengerin Eyuk ngak-ngekok dari tadi. Orkes, Eyuk bacot dan Mamaji semua. Kebalik kan? Orkes, Mamaji semua dan Eyuk bacot. Bye.